Tanggal 14 Juli, hari ke-196. Refleksi dan penyembahan. Makna yang sebenarnya. Anda tidak akan pernah merasa penuh jika terus mengisi hidup dengan hal yang tidak akan pernah memuaskan. Refleksi. 3 kitab bijak yang secara historis dikaitkan dengan Raja Salomo, Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah menggambarkan seperti apa perjalanan hidup manusia jika dilihat dari sudut pandang waktu dan pengalaman. Kidung Agung mencerminkan masa muda Salomo, semangat, cinta, dan gairah yang mewarnai awal hidupnya. Amsal menunjukkan pemikiran Salomo saat ia matang dan merenungkan banyak keputusan yang mempengaruhi hidup. Pengkhotbah adalah suara hati di masa senja, ketika semua yang pernah dikejar terasa kosong tanpa Tuhan di pusatnya. Di sisi lain, Anda juga membaca tentang Nabi Yesaya, seorang pribadi yang tetap konsisten dan setia pada panggilannya. Selama lebih dari 5 dekade, Yesaya menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa yang keras kepala, di bawah kepemimpinan 4 raja Yehuda. Ia bukan hanya berbicara, ia hidup dalam ketaatan. Perbandingan ini menantang Anda. Apakah Anda akan mengejar hal-hal fana yang berujung hampa atau hidup dalam panggilan yang berakar pada kehendak Tuhan? Adorasi. Setan tidak selalu datang dengan godaan dosa yang mencolok. Seringkali ia hanya membisikkan satu kalimat yang memutarbalikkan hati Anda. Kalau saja saya lebih sukses. Kalau saja saya lebih kaya. Kalau saja saya menikah. Kalau saja saya tinggal di tempat yang lebih baik. Kalau saja saya punya lebih banyak pengikut atau pengaruh. Dan Anda pun mulai percaya bahwa kebahagiaan dan makna hidup ada pada pencapaian berikutnya. Padahal Salomo, raja yang punya segalanya, pada akhirnya berkata, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Hidup bukan tentang berapa banyak yang Anda punya, tapi siapa yang Anda miliki. Seperti lirik lagu klasik, "Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey." Aplikasi. Mari lakukan sedikit survei pribadi. Jawaban Anda mungkin akan membuka mata hati Anda. Saya memiliki tabungan sebesar di bank saat ini, tapi kekayaan sejati saya adalah sebuah berkat rohani yang saya miliki di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 3. Saya telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat, tapi kebanggaan saya bukan pada gelar itu, melainkan dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya dikenal di lingkungan saya karena, tapi semua pencapaian itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan mengenal Kristus. Filipi pasal 3 ayat 7. Saya pernah menulis artikel, buku, atau konten, tapi yang paling penting bukanlah berapa banyak yang saya tulis, melainkan apakah saya hidup sesuai dengan isi firman Tuhan.
Dunia terus mencari makna. Obsesi itu tidak harus. Salomo pun pernah tenggelam di dalamnya. Jadi, biarkan pencarian Anda tidak berhenti pada prestasi dan kesuksesan semata. Biarkan ia berujung pada Tuhan, Sang Pemberi makna sejati. Maka Anda akan berhenti berputar-putar dan mulai berjalan dengan tujuan yang pasti. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.